Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Keisha Iksana dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas klimatologi laut, yaitu penugasan kelembapan udara. Masuk ke yang pertama. Jadi, apa sih kelembapan udara itu? Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terkandung dalam udara pada waktu dan tempat tertentu. Uap air ini biasanya berasal dari penguapan air laut, air danau, air sungai, serta proses transpirasi dari tumbuhan. Nah, secara umum kelembapan itu terbagi menjadi dua, yaitu kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Nah, kelembapan absolut itu merupakan jumlah massa uap air per volume yang ada di udara. Selanjutnya ada kelembapan relatif, yaitu merupakan persentase jumlah uap air di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang bisa ditampung udara pada suhu tertentu. Nah, kelembapan udara itu dinilai penting dalam klimatologi laut karena akan mempengaruhi siklus di atmosfer, mulai dari evaporasi, pembentukan awan, hingga curah hujan. Proses ini berkontribusi pada dinamika iklim laut dan interaksi laut dengan atmosfer. Nah, selain itu, kelembapan juga berperan dalam distribusi panas dan distribusi energi yang membentuk pola cuaca serta iklim mikro di pesisir dan samudra. Nah, di klimatologi laut itu kelembapan bisa digolongkan menjadi tiga. Yang pertama kelembapan mutlak, yaitu jumlah uap air aktual di udara per satuan volume. Hal ini menunjukkan banyak air di udara tanpa memperhitungkan kondisi suhunya. Selanjutnya ada kelembapan relatif, yaitu persentase jumlah uap air di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang bisa ditampung udara pada suhu tertentu. Selanjutnya ada titik embun. Nah, di sini suhu udara itu relatif mencapai 100%, yaitu menyebabkan uap air mulai mengembun menjadi cair, atau biasa kita sebut embun. Titik embun ini menandai kondisi jenuh udara terhadap uap air. Nah, selanjutnya masuk ke peran kelembapan udara dalam sistem iklim laut. Kelembapan udara itu berperan utama dalam siklus air laut melalui tiga proses utama. Yang pertama ada evaporasi, yaitu air laut menguap menjadi uap air ke atmosfer akibat adanya panas matahari. Hal ini tentunya akan menambah kelembapan udara. Selanjutnya ada kondensasi, yaitu uap air di udara itu mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan. Dan yang terakhir ada presipitasi. Jadi ketika awan sudah jenuh, titik air itu akan jatuh sebagai hujan yang tentunya akan mengalir kembali lagi ke laut. Nah, faktor-faktor yang akan mempengaruhi kelembapan udara di laut itu yang pertama adalah suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut itu akan menentukan kapasitas maksimum udara menahan uap air. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan evaporasi sehingga kelembapan udara meningkat karena udara mampu menampung lebih banyak uap air. Selanjutnya, angin dan pergerakan massa udara. Nah, angin tentunya akan membawa uap air dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Hal ini akan mempengaruhi distribusi kelembapan di atmosfer laut. Angin yang bertiup dari arah laut biasanya membawa kelembapan yang tinggi ke daratan atau ke wilayah yang lain. Nah, selanjutnya masuk ke pengukuran dan pemantauan kelembapan udara di wilayah laut. Yang pertama, kita bisa mengukur kelembapan udara itu menggunakan hygrometer, yaitu merupakan alat utama yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Bisa berupa hygrometer logam atau hygrometer yang elektronik. Selanjutnya ada psikometer atau radiosonde, itu menggunakan termometer bola basah dan bola kering untuk mengukur kelembapan relatif. Radiosonde juga mampu mengukur kelembapan udara secara vertikal. Dan yang ketiga merupakan satelit. Jadi di satelit itu kita bisa menggunakan sensor penginderaan jauh untuk memonitor kelembapan udara di wilayah laut secara lebih luas. Nah, selanjutnya merupakan dinamika kelembapan udara dan perubahan iklim laut. Yang pertama itu ada perubahan kelembapan udara dan pemanasan global. Pemanasan global itu akan meningkatkan suhu laut yang menyebabkan lebih banyak evaporasi dan meningkatkan kelembapan udara. Kelembapan yang lebih tinggi memperkuat siklus hidrologi laut, tentunya akan mempengaruhi pola curah hujan dan distribusi air di atmosfer. Selanjutnya, peran kelembapan dalam fenomena iklim ekstrim. Kelembapan udara yang tinggi menyediakan energi bagi badai tropis dan badai siklon, membuatnya lebih kuat dan tentunya akan destruktif. Variasi kelembapan juga terkait dengan fenomena ENSO, yaitu fenomena El Nino dan fenomena La Nina, yang
tentunya akan mempengaruhi iklim global dan iklim regional. Selanjutnya ada implikasi perubahan kelembaban terhadap ekosistem laut dan cuaca pesisir. Nah, perubahan kelembaban itu tentunya akan berdampak pada suhu dan salinitas air laut. Tentunya akan mempengaruhi kelangsungan hidup biota laut serta kesehatan ekosistem pesisir. Nah, kelembaban yang lebih tinggi juga akan meningkatkan risiko kejadian cuaca ekstrim di wilayah pesisir, seperti cuaca yang ekstrim seperti badai maupun mengakibatkan terjadinya banjir. Sekian materi tentang kelembaban udara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.